Kali ini kita akan membahas tentang gangguan kepribadian skizoid. Ini adalah suatu kondisi mental yang dicirikan oleh kecenderungan seseorang untuk menarik diri dari interaksi sosial. Individu dengan gangguan kepribadian skizoid cenderung hidup dalam dunia mereka sendiri, jauh dari hiruk-pikuk interaksi sosial. Mereka secara aktif menghindari situasi yang melibatkan pergaulan, hubungan yang karib, atau kegiatan berkelompok. Emosi mereka tampak seperti terbungkus dalam lapisan es, sulit terdeteksi, dan seringkali tampak acuh tak acuh terhadap perasaan orang lain. Keinginan untuk menjalin hubungan yang mendalam dengan orang lain seakan menjadi beban bagi mereka, dan mereka lebih memilih kesendirian serta kegiatan yang dapat dilakukan secara mandiri. Bahkan pujian atau kritik yang seharusnya memicu reaksi pada sebagian besar orang seakan hanya angin lalu bagi mereka. Minat mereka terhadap dunia luar, terutama yang melibatkan interaksi sosial, sangatlah terbatas. Akibatnya, mereka seringkali mengalami kesulitan dalam menemukan kesenangan dalam aktivitas yang umumnya dianggap menyenangkan oleh orang lain. Meskipun penyebab pasti dari gangguan kepribadian skizoid masih menjadi misteri bagi para ahli, sejumlah faktor telah diidentifikasi sebagai potensi pemicu. Faktor genetik misalnya memainkan peran yang signifikan. Riwayat keluarga dengan gangguan mental terutama skizofrenia seringkali ditemukan pada individu dengan gangguan kepribadian skizoid, menunjukkan adanya komponen genetik yang mungkin mewariskan kecenderungan untuk mengalami gangguan ini. Selain itu, lingkungan juga berperan penting. Pengalaman masa kanak-kanak yang traumatis seperti pengabaian emosional atau pelecehan dapat meninggalkan bekas luka psikologis yang mendalam dan berkontribusi pada perkembangan gangguan ini. Beberapa penelitian juga mengindikasikan adanya perbedaan dalam struktur dan fungsi otak pada individu dengan gangguan kepribadian skizoid yang mungkin terkait dengan kesulitan mereka dalam memproses informasi sosial dan emosional. Prevalensi gangguan kepribadian skizoid di seluruh dunia sangat bervariasi dan sulit untuk ditentukan secara pasti. Angka-angka yang ada saat ini cenderung menjadi perkiraan karena banyak individu yang mengalami gangguan kepribadian skizoid memilih untuk tidak mencari bantuan profesional. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti stigma sosial yang melekat pada gangguan mental, kesulitan dalam mengakui bahwa mereka memiliki masalah, atau karena mereka merasa nyaman dengan gaya hidup yang terisolasi. Meskipun demikian, penelitian yang ada menunjukkan bahwa gangguan kepribadian skizoid cenderung lebih sering ditemukan pada laki-laki dibandingkan perempuan. Namun penting untuk diingat bahwa perbedaan gender ini mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan budaya yang berbeda di berbagai negara, sehingga masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Gangguan kepribadian skizoid tidak hanya mempengaruhi individu yang mengalaminya, tetapi juga dapat berdampak signifikan pada hubungan mereka dengan orang lain. Bagi penderita gangguan, kesepian seringkali menjadi teman setia. Isolasi sosial yang mereka pilih atau alami secara tidak sadar dapat menyebabkan kesulitan dalam membangun dan mempertahankan hubungan yang berarti. Di lingkungan kerja atau pendidikan, kesulitan dalam berinteraksi dengan rekan atau teman sekelas dapat menghambat prestasi mereka. Perasaan terasing dan tidak dipahami menjadi beban berat yang harus mereka tanggung sehari-hari. Di sisi lain, orang-orang yang dekat dengan penderita gangguan kepribadian skizoid seringkali merasa frustrasi karena upaya mereka untuk mendekati dan memahami seringkali sia-sia. Perasaan ditolak dan tidak dipahami dapat menimbulkan kekecewaan yang mendalam, bahkan memicu konflik dalam hubungan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat merusak hubungan interpersonal dan menyebabkan penderitaan emosional bagi semua pihak yang terlibat. Penanggulangan gangguan kepribadian skizoid membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan disesuaikan dengan kebutuhan individu. Psikoterapi, khususnya terapi perilaku kognitif dan terapi interpersonal, menjadi pilar utama dalam penanganan gangguan kepribadian ini. Melalui CBT, individu dengan gangguan kepribadian skizoid dapat belajar untuk mengidentifikasi dan mengubah pola pikir yang negatif serta mengembangkan keterampilan sosial yang lebih baik.
Terapi interpersonal di sisi lain membantu mereka memahami dinamika hubungan sosial dan meningkatkan kemampuan untuk menjalin hubungan yang lebih berarti. Selain itu, terapi kelompok juga dapat memberikan manfaat yang signifikan. Dalam lingkungan kelompok, individu dengan gangguan kepribadian skizoid dapat berinteraksi dengan orang lain yang memiliki pengalaman serupa, berbagi perasaan, dan belajar dari satu sama lain. Dalam beberapa kasus, penggunaan obat-obatan seperti antidepresan atau antipsikotik juga dapat membantu mengatasi gejala-gejala tertentu yang menyertai gangguan kepribadian skizoid, seperti anhedonia, ketidakmampuan merasakan kesenangan, atau kecemasan yang berlebihan. Penting untuk diingat bahwa proses pemulihan dari gangguan kepribadian ini membutuhkan kesabaran dan konsistensi, baik dari individu yang bersangkutan maupun dari para profesional yang terlibat. Hidup berdampingan dengan seseorang yang memiliki gangguan kepribadian skizoid membutuhkan kesabaran, pengertian, dan pendekatan yang tepat. Meminta seseorang dengan gangguan kepribadian skizoid untuk secara tiba-tiba menjadi lebih sosial atau ekspresif adalah seperti meminta mereka untuk mengubah kepribadian mereka secara drastis. Oleh karena itu, penting untuk memberikan ruang dan waktu bagi mereka untuk terbuka pada kecepatan mereka sendiri. Hindari memaksakan interaksi sosial yang berlebihan, karena hal ini justru dapat membuat mereka merasa tertekan dan semakin menarik diri. Sebaliknya, tunjukkan dukungan Anda dengan cara yang sederhana, seperti mengajak mereka melakukan aktivitas bersama yang mereka nikmati atau sekadar menghabiskan waktu berkualitas bersama. Jangan ragu untuk berbagi perasaan Anda dengan jujur, namun pastikan untuk melakukannya dengan empati dan tanpa menyalahkan. Dengan menjaga komunikasi yang terbuka dan tulus, Anda dapat membantu mereka merasa lebih dipahami dan didukung. Selain itu, doronglah mereka untuk mencari bantuan profesional. Seorang psikolog atau psikiater dapat memberikan alat dan strategi yang mereka butuhkan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Ingatlah, kesabaran dan pengertian adalah kunci dalam membantu seseorang dengan gangguan kepribadian skizoid. Saya selesai sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di minggu mendatang dengan topik menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.